ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan perut bibir bagian bawah. Seperti apa ilustrasinya? Seperti ini. Ya. Jadi, ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan bibir bawah. Tapi bibir bawahnya bagian yang dalam, yang basahnya. Inilah yang disebut dengan batunus syafah. Perut bibir. Ya. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, maka dia akan mengalirkan nafas. Tuh, ya. Dia akan mengalirkan nafas. Ya. Fa, fi, fu, baf. Nah, ya. Gitu. Nah, saya akan izin contohkan bacaan yang tepatnya ya. Nih, perhatikan. Ya. Fa, perhatikan. Fa, fi, fu, baf. Tuh, dia pasti akan mengalirkan nafas. Nah, tapi kenapa banyak orang yang melafalkan huruf fa itu berubah menjadi huruf P? Nah, kalau huruf P itu yang nempel bibir atas dan bibir bawah. Bukan seperti ini. Kalau yang nempel bibir atas dan bibir bawah, maka dia tidak akan mengalirkan nafas. Nggak akan bisa. Contoh. Papi pubab. Nah, dia mampat suaranya atau nafasnya. Kenapa? Karena yang nempel bibir atas dan bibir bawah. Harusnya ujung gigi seri atas disentuhi sama bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Itulah yang disebut dengan batunus syafah. Perut bibir, batunus syafah. Sedikit-sedikit sampai sana dulu, paham? Jelas? Lanjut ya. Oke. Jadi pastikan suaranya mengalir, ya. Saya izin nulis nama sifatnya di sini ya. Nama sifatnya adalah hams. Hams artinya mengalirkan nafas. Betul-betul mengalir ya. Fa, fi, fu. Itu ya. Oke. Jelas Ustaz? Lanjut. Baik ya. Fa-nya sudah kita pahami, fa-nya sudah kita pelajari. Sekarang fa-nya dia berharokat baris bawah. Kita pelan-pelan bahas nih. Fa-nya dia berharokat baris bawah. Baris bawah ini disebut dengan harokat apa? Harokat kasroh, ya. Harokat kasroh. Oke. Harokat kasroh dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dibaca dengan vokal I. Maka, fa-nya kita baca menjadi fi, bukan fa, bukan fu, ya, karena kasroh. Dibaca dengan vokal I. Cara menyempurnakan harokat kasroh, ya, agar vokal I-nya sempurna, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah dengan cara RRB. Ya, RRB itu apa? Rendahkan rahang bawah. Jadi, cara untuk menyempurnakan vokal I dari harokat kasroh pada fi itu dengan cara rendahkan rahang bawah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Perhatikan. Ya. Nih. Fi. Jadi, fa-nya itu bukan hanya asal vokal I-nya itu bukan hanya asal sekedar cengar-cengir, senyum-senyum saja. Tapi direndahkan rahang bawah. Fi. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh bukan cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis. Tapi rendahkan rahang bawah. Fi. Nah, itu dia RRB. Rendahkan rahang bawah. Ya, gitu. Lanjut ya, paham ya? Oke. Fi. Di sini ya, dari fi langsung masuk ke huruf lam ya. Dari fi teman-teman sekalian seret ya, langsung masuk ke huruf lamnya. Saya izin ya. Nah, langsung masuk ke huruf lamnya ya. Fil. Karena ada apa di sini? Ada apa? Ada alif lam komariah. Nih, ini alif lam komariah nih. Atau sering disebut dengan idhar komari. Ya, cuman saya izin tulis alif lam komariah karena banyak kita yang tahunya ini adalah alif lam komariah. Cara namanya, istilahnya boleh saya izin tulis ya. Alif lam komariah. Alif lam komariah itu tandanya apa? Alif lam komariah itu tandanya ada tanda sukun. Ya, kalau syamsiah tandanya apa kalau syamsiah? Ya, nih kita cari kalau syamsiah tandanya ketika dicari susah ya. Kalau syamsiah, di sini nggak ada nih syamsiah, ya. Nanti kita cari ya. Nah, kalau syamsiah seperti ini, nih. Kalau syamsiah, tandanya dia ada alif lam, bentuk seperti alif lam, dan di sekitarnya atau di atas lamnya atau di sekitarnya terdapat tanda tasydid. Nah, ini kalau ini syamsiah. Kalau syamsiah cara bacanya gimana? Langsung dilafalkan huruf yang ada tanda syamsiahnya yaitu tasydid. Tapi kalau qamariyah itu tandanya adalah tanda sukun. Berarti yang dilafalkan huruf yang bersukunnya. Ya. Jadi kalau kita baca nafil langsung.
nafil. Jadi enggak nafil, tapi langsung nafil. Gitu. Paham sampai sini? Ya, gitu. Itu alif lam, koma ria. Oke. Sekarang kita zoom lagi. Kita akan membahas huruf lamnya. Ya. Saya ulang. Banyak orang yang melafalkan huruf lam diserupakan dengan huruf L pada abjad alfabet. Ini kurang tepat. Ya. Kalau lam dilafalkan itu biasanya hanya menyentuhkan ujung lidah saja ke langit-langit. Contohnya al. Itu L, ya. Fil itu L, ya. Lamnya dalam kondisi sukun, ya. Nih. Lamnya dalam kondisi sukun. Ya. Kalau misalnya huruf lam gimana? Kalau lam seperti ini. Fil. Kalau L, fil. Paham? Jelas ya. Jadi jangan sampai betul-betul menyerupakan huruf lam dengan huruf L. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Lamnya dalam kondisi sukun. Ada dua kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Yang pertama, itu dibaca ada pantulan, memantul, ya, ketika melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun itu tidak tepat, ya. Filhu. Nah, itu ada bunyi lehu itu tidak boleh. Kenapa? Karena huruf lam nggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah apa aja, teman-teman? Ada 5. Ba, jim, dal, to, qof. Sering kita singkat dengan baju di toko, bukan baju di mall. Maka lam tidak termasuk ke dalam huruf yang boleh dipantulkan atau harus dipantulkan, ya. Maka lam tidak boleh memantul, ya. Oke. Contoh ya, saya contohin lagi ya. La yumbadanna fil. Nah, jangan fil, ya, jangan filhu. Oke, tapi filhu tanpa adanya pantulan sama sekali. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Yang kedua, jangan sampai karena teman-teman takut lam sukunnya memantul, teman-teman mencari alternatif agar tidak memantul, tapi alternatifnya justru menjadi kesalahan yang kedua. Apa? Dengan menjeda suara atau dengan memutus suara huruf lam sukunnya. Contoh, ya. Filhu. Nah, filhu antara bunyi al dengan bunyi hu itu nggak boleh ada jeda. Nggak boleh ada jeda putus suaranya. Filhu. Nah, filhu nggak boleh. Filhu nggak boleh. Kenapa? Karena huruf lam, ya, karena huruf lam memiliki sifat yang disebut dengan tawasud. Tawasud itu apa? Tawasud itu artinya bainiyah. Bainiyah itu apa? Wa bayna rikhwin wa syadidin umar. Artinya apa? Pertengahan. Gitu. Pertengahan apa? Suaranya. Maksudnya pertengahan suara itu seperti apa, Bang? Oke. Maksudnya pertengahan suara itu seperti ini, teman-teman. Nih, tawasud ya. Nih. Tawasud itu artinya dia pertengahan. Kenapa dia pertengahan? Karena tawasud ini sifat huruf yang dilihat dari segi suara yang dia terletak pada tengah-tengah. Antara apa? Antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya adalah mengalir suara. Syiddah artinya adalah tertahan suara. Tawasud artinya tidak mengalir betul-betul, tapi juga tidak tertahan betul-betul. Tapi dia sedikit mengalir suaranya. Ya, sedikit saja dia mengalir suaranya. Ya, jadi tetap harus ada aliran tanpa terputus sama sekali. Kalau terputus berarti dia masuknya ke sifat syiddah, tertahan. Ya, maka ketika kita lafalkan ke dalam ayat, pastikan bunyi lam sukunnya terus mengalir sedikit, ya. Filhu. Filhu, bukan filhu. Nah, jadi tidak boleh ada jeda di antara bunyi lam sukun dengan huruf berikutnya. Sampai sana sedikit-sedikit. Faham? Ya, semoga teman-teman bisa faham ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Sret, ya. Sret gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan huruf ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Di sini kita akan melafalkan huruf ha. 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 Ini haknya hak kecil atau hak besar? Ini haknya adalah hak kecil, ya. Maka kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak kecil dan dia berharokat dhammah, ya, adalah dibaca ada dua kesalahan besar. Yang pertama dan yang kedua.
Yang pertama dibaca menjadi ha besar. Ini salah besar. Yang kedua dibaca menjadi huruf kho. Ini salah besar. Ya. Oke. Nah, disebutnya apa? Disebutnya lahan jali. Kesalahan besar itu atau kesalahan yang nampak itu disebut dengan lahan jali. Ya. Oke, sampai sana dulu. Faham atau tidak? Faham ya? Baik, selanjutnya. Ustaz punten di kalimat pada tajwid kok al-humazah ya? Salah ya? Salah nulis ya, al-humazah. Sip. Al-humazah. Baik, lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya ini hak kecil, jangan sampai teman-teman lafalkan hu. Jangan juga sampai teman-teman lafalkan hu. Nah, gimana cara ngebedain antara hu dengan hu dengan khu? Caranya belajar. Gimana? Pelajari. Yuk, ya, nih perhatikan. Huruf H, huruf H itu dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi artinya adalah tengah tenggorokan. Dalilnya, thumma liwastihi fa'ainun ha'u. Artinya apa? H bersama ain itu keluar dari bagian tengah tenggorokan kita di sini. Tepatnya kalau bahasa medisnya bagian katup epiglotis. Gitu ya. Nah, karena karena H kecil dilafalkan tepat dari tengah tenggorokan. Kalau tepat dari tengah tenggorokan, maka dia akan mengalirkan hams, ya, mengalirkan nafas yang karakteristiknya berbisik. Ha, hi, hu. Tuh, dia berbisik. Ha, hi, hu. Ya, itu. Oke? Ya. Belajar dari idrok itu apa saya nggak tahu. Ha, hi, hu. Berbisik dia. Jadi nggak akan mungkin nggak berbisik H kecil itu. Karakternya, karena dia kalau tepat dikeluarkan dari tengah tenggorokan, maka dia akan mengalirkan nafas yang berbisik. Ha, hi, hu. Nah, bahayanya orang itu melafalkan H kecil, gak semuanya itu tahu dari tengah tenggorokan. Ya, H kecil banyak orang melafalkannya terlalu ke bawah, ke pangkal tenggorokan. Kalau H kecil dilafalkan terlalu ke bawah, ke pangkal tenggorokan, maka yang muncul adalah huruf yang lain. Tuh. Yang muncul adalah huruf H besar. H besar keluar dari pangkal tenggorokan. Dia juga punya sifat hams, tapi karakteristiknya biasa. Kenapa? Kenapa dia nggak berbisik H besar? Karena bukan dari tengah tenggorokan, itu miliknya huruf H kecil. Paham nggak? Kalau yang ini kita lafalkan ha, hi, hu, bah. Itu H besar. Ya, pangkal tenggorokan. Kalau H kecil, tengah tenggorokan dilafalkan tepat dari tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Gitu. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Nah, sedikit-sedikit ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Banyak orang melafalkan H kecil. Itu kesalahannya bukan jadi H besar saja, terlalu ke bawah. Tapi banyak orang melafalkan H kecil, kesalahannya justru adalah terlalu ke atas. Kalau H kecil dilafalkan terlalu ke atas, nah dari sini, itu yang muncul huruf yang lain, yaitu huruf kho. Tuh. Dari adenal halqi. Adenal halqi itu adalah ujung tenggorokan. Ya, itu dalilnya adenahu ghainun kho'uha. Faham? Nah, jadi hati-hati nih. Beda makhraj sedikit, huruf yang keluar beda-beda, teman-teman. Nih, ya. Oke, tengah tenggorokan, ini yang kita cari. Ya, jangan sampai terlalu ke atas. Jangan sampai terlalu ke bawah. Ya. Oke, paham? Jelas? Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Masih semangat atau tidak? Kalau masih semangat, kita lanjutkan. Kalau udah nggak semangat, kita lanjutkan juga. Ya. Baik. Selanjutnya, ya. Jadi, pastikan huruf H kecil, teman-teman sekalian, dilafalkan tepat dari tengah tenggorokan. Tepat dari tengah tenggorokan. Ya, saya izin tulis. Tengah tenggorokan, nafasnya berbisik. Nafasnya berbisik. Ya. Ha, hi, hu, bah. Gitu. Contohnya di sini, H kecilnya berharokat simpul angka 9. Maka ini disebut dengan harokat dhammah. Dia dibaca dengan vokal U. Ya, dengan vokal U. Maka H kecilnya dibaca hu. Ya. Nah, cara menyempurnakan harokat dhammah seperti apa? Caranya,
Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhamma. Cara menyempurnakan harokat dhammah sempurna monyongnya, sempurna maju bibirnya. Jadi kalau saya contohkan ya, la yumbadanna fil hu. Nah, jadi bibirnya betul-betul monyong. Fil hu. Nah, bukan hanya sekedar fil hu. Fil hu, bukan hu tapi hu. Nah, maju bibirnya. Ya, wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhamma. Ya. Lanjut. Selanjutnya, di sini kita menemukan ada huruf to, teman-teman. Ya, ada huruf to. Nih, ya, huruf to. Ya, maaf kita ulang. Huruf to. Nah, huruf to ini dia berharokat baris atas. Ya. Huruf to dilafalkan sama seperti huruf ta. Ya. Dari ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Kayak gini huruf to. Sama kayak huruf ta sama huruf dal. Ya, wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min ulyasanaya. Nih. Huruf to makhrajnya itu sama kayak huruf ta dan huruf dal dari toroful lisan. Toroful lisan itu artinya ujung lidah. Ujung lidahnya dikemanain? Disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min ulyasanaya. Ya, seperti ini. Tuh, ya. Jadi ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Paham ya? Po. Oke. Tapi bedanya dengan huruf ta, kalau huruf ta dia keluar nafas sedikit ta. Tapi kalau to nggak boleh, to nggak boleh. Kenapa? Karena huruf to sifatnya adalah jahar. Jahar itu artinya tertahan nafas. Jadi dilafalkan nggak boleh keluar to tapi to. Jadi nggak keluar nafas. Ya, paham ya? Jadi nggak boleh keluar nafas. Nggak boleh to tapi to nggak keluar nafasnya. Karena sifatnya jahar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini huruf to-nya berharokat baris atas atau baris fathah. Kalau ada huruf berharokat fathah, harusnya kita baca dengan vokal A menjadi ta. Tapi kenapa bunyi A-nya sering kita lafalkan ketika to berharokat fathah berubah menjadi o, menjadi to? Kenapa nggak ta? Kenapa? Karena huruf to adalah huruf yang tebal. Huruf yang tebal itu akan mengubah bunyi vokal fathah dari yang A menjadi O. Kenapa? Karena huruf tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Ya, isti'la. Apa itu isti'la? Oke, kita masuk ke huruf to lagi. Nih, ya. Huruf to itu punya sifat isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la adalah terangkat bagian pangkal lidah. Ya, pangkal lidah itu yang mana? Nah, pangkal lidah itu adalah bagian lidah terdalam kita. Yang mana, Bang? Nih, yang ini. Ya. Pangkal lidah itu yang ini. Maaf. Nih, yang ini nih pangkal lidah nih. Nah, ini pangkal lidah. Dia naik ke arah langit-langit. Nah, ini adalah isti'la. Karena pangkal lidah naik ke langit-langit, maka bunyi vokal A ketika to fathah ta menjadi to. Oh, kirain bunyi vokal O itu dihasilkan karena ini, Bang. Kirain, Bang. Karena bibir yang harus monyong. Tidak. Nggak ada hubungannya bunyi vokal O dihasilkan karena kita memonyongkan bibir. Bunyi vokal O yang terhasilkan yang asalnya A jadi O karena pangkal lidah kita diangkat. Ya. Maka ketika teman-teman melafalkan huruf to, jangan sampai bibirnya maju. To. Nggak, tapi cukup bibirnya gimana mulutnya. Nah, kita lihat harokatnya. Harokatnya tadi dalam ayat harokatnya harokat baris atas. Nah, baris atas itu cara menyempurnakannya adalah dengan cara wal maftuhu bil fathi fam, buka mulutnya. Nah, ya saya izin tulis di sini ya. Jadi buka mulutnya. Oke. Lalu angkat pangkal lidahnya, nama sifatnya isti'la. Ya, jadi bukan dengan maju mulut atau maju bibir, maju mulut, monyong gitu ya, bukan. Bunyi vokal itu bukan karena itu. Paham ya? Nah, fil hutu. Jadi ketika kita lafalkan bukan fil hutu, tapi hutu. Nah, bibirnya harus dibuka. Jangan sampai mentang-mentang huruf tebal, teman-teman hanya kayak gini. Hutu, to. Enggak, ini enggak buka mulut. Enggak, itu bukan fathah. Fathah itu buka mulut. Fil hutu, to. Buka mulutnya. Ya, angkat pangkal lidahnya. To. Nah, kalau pangkal lidah nggak diangkat, bunyinya akan A. Huta. Ta. Tapi kalau pakai pangkal lidah ta menjadi
hutu. Gitu. Ya. Paham sampai sana? Ya, jadi saya izin dampingi teman-teman per huruf, per harokat, dan per hukum tajwid. Kita lanjutkan, ya. Bismillah. Gitu. Jadi di sini saya bukan hanya menjelaskan idgham, ikhfa-nya saja, ya. Gitu. Karena yang paling penting itu bukan hanya sekedar idgham ikhfa, teman-teman. Tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah bagaimana teman-teman melafalkan huruf demi hurufnya. Itu yang paling penting, gitu. Karena itu esensi dari tajwid itu teman-teman. Yang saya cintai karena Allah itu esensinya. Ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Baik. Fil huto. Gitu. Ya, terima kasih supportnya, terima kasih ya. Tap-tap layar dan share-nya ya. Semoga jadi pahala jariah. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas huruf mim. Ya. Mim dilafalkan, ya udah teman-teman tahu M pada abjad alfabet, nah itu adalah huruf mim. Ya, mimnya berharokat baris atas, maka dibaca dengan vokal A ya. Maka dibacanya ma. Mim adalah huruf yang tipis, maka huruf tipis yang berharokat fathah vokal A maka dibaca dengan cara BM SS. Ya. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Contohnya seperti ini. Nah. Oke. Aku sering sedih lihat orang pintar ngaji bisa ngajinya bagus, kadang-kadang keluar sendiri air mata, masya Allah. Semoga itu adalah bentuk hidayah luar biasa bagi kita semua, ya. Gitu. Jadi saya tidak akan merubah cara saya untuk mendapatkan penonton banyak, ya. Gitu, ya. Jadi kalau penontonnya hanya dikasih 600 oleh Allah, nggak apa-apa. Lanjut dengan pembahasan seperti ini, ya. Gitu. Oke. Jadi saya tidak akan mengubah cara saya untuk mendapatkan penonton banyak. Ya, gitu. Biar kita nyaman terus belajarnya seperti ini untuk belajar. Jadi belajarnya nggak akan selewat-selewat insya Allah. Kalau ngaji khotaman, fokus khotaman, nggak yang lain gitu. Ya. Baik. Tadi saya mau menjelaskan apa? Mim. Mim berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A menjadi ma dan dia huruf yang tipis. Maka huruf tipis yang dia berharokat fathah dia dibaca BMSS. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut ma sambil senyum. Ma. Kalau cuman ma itu nggak tipis, tapi ma gitu, ya, gitu. Amin, Kang Ocit, sehat selalu ya, berkah insyaallah. Oke, sehat-sehat buat semua, salam buat Kang Rijal, buat semua, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, hutuma, jadi ma-nya dilafalkan tipis, ma. Oke, lanjut, buka mulut sambil senyum ya. Selanjutnya kita menemukan ada huruf ta. Ta-nya ta apa nih? Bentuknya seperti H, tapi ada titik duanya, kayak huruf ta. Namanya adalah ta marbutoh, ya. Ta marbutoh. Saya izin tulis di atas. Nama hurufnya adalah ta marbutoh. Ta marbutoh ini cara bacanya gimana, teman-teman sekalian? Kita geser dulu sedikit. Namanya adalah ta marbutoh. Ta marbutoh itu menarik. Ketika kita bacakan ta marbutoh ini berhenti, ya, atau stop, maka ta marbutoh ini dibacanya menjadi huruf apa? Menjadi huruf H besar. Ya. Kalau misalnya dia tidak berhenti alias terus, maka dia dibaca menjadi ta maftuhah atau ta huruf ta yang kita kenal. Ya. Nah, contoh misalnya kita berhenti di sini nih. Saya izin, ya. Baca fil hutamah. Nah, itu kalau berhenti. Ya. Tapi kalau dilanjutkan fil hutamati dengan ayat berikutnya, misalnya ayat berikutnya apa nih? Ya. Fil hutamati narullahil muqadah. Nah, kalau dilanjutkan gitu, maka taknya, tak marbutohnya dibaca menjadi ta. Tapi kalau berhenti jadi H besar. Fil hutamah. Tapi kalau lanjut fil hutamati narullahil muqadah. Gitu. Paham ya? Karena kebetulan ini di akhir ayat dan kita dianjurkan di akhir ayat itu berhenti, ya, sunnahnya, maka taknya menjadi tak marbutohnya menjadi H besar. Paham? Jelas? Nah, itu tak marbutoh. Baik. Selanjutnya, ya, tak marbutoh di sini dia berharokat kasroh. Seharusnya kita baca hutamati. Tapi karena kita berhenti, ya nggak dibaca dengan harokat kasroh lagi, ya. Nggak dibaca dengan harokat kasroh lagi. Jadi aturan mainnya gini.
ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun itu, dan dia berharokat kasroh, dan kita berhenti pada huruf berharokat kasroh tersebut, maka harokat kasrohnya kita ganti menjadi apa? Menjadi sukun. Nah, makanya dibacanya hutomah, bukan hutomahi, ya, tapi hutomah gitu. Karena harokat kasrohnya di sini diganti menjadi sukun. Nah, gitu ya. Oke. Paham sampai sana? Kita baca bareng-bareng dulu ya ayat keempatnya ya. Habis itu kita lanjutin lagi ke ayat berikutnya. Praktekin segala bentuk tajwid yang udah kita bedah bareng-bareng. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali lagi. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Oke, lanjut ke ayat 5. Ya. Wama, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu full ayat 5-nya. Setelah itu kita bedah tajwidnya satu persatu. Wama adraka mal hutamah. Sekali lagi. Wama adraka mal hutamah. Oke. Lidahku masih kaku, Ustaz, nggak apa-apa, tapi pahalanya, ya, lidahnya masih kaku, tapi pahalanya double, luar biasa Allah, ya. Jadi kalau kita belum bisa baca Quran, terbata-bata dalam belajar, nggak dimarahin sama Allah, tapi dikasihnya 2 pahala, keren banget, ya. Jadi nggak ada rugi kita baca Quran itu. Rugi itu kalau kita baca Quran, yang kita nggak mau baca Quran, itu baru rugi, rugi banget kita, ketinggalan banyak pahala kita, ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Teman-teman masih semangat? Boleh saya lanjutkan? Nih, sekarang kita akan masuk ke huruf wawu. Ya. Baik, lanjutin jangan, teman-teman. Bahas bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwidnya. Lanjutin? Boleh saya lanjutin? Ya, lanjutin ya. Oke, bismillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Jadikanlah apa yang kami ikhtiarkan ini menjadi bentuk amal solih ya Allah. Nah, gitu ya. Oke, baik. Bismillah. Kita lanjut. Bismillah ya. Oke. Wawu di sini adalah huruf wawu merupakan huruf yang paling mudah untuk kita lafalkan. Tapi tahu nggak teman-teman? Saking gampangnya, banyak orang yang melafalkan huruf wawu itu sembarangan. Ya. Wawu itu punya cara baca. Gimana caranya? Oke, kita lihat huruf wawu. Ya, seret. Nih, huruf wawu itu punya cara baca. Makhraj atau tempat keluar hurufnya dari mana? Dari asyafatain. Asyafatain ini artinya adalah kedua bibir. Untuk huruf wawu, kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Nah, jadi wawu itu bibirnya harus maju seperti mengucapkan huruf U. Nah, seperti ini contohnya. Sret. Tuh, maju mulutnya. Ya, nggak asal ternyata. Ketika teman-teman melafalkan wawu, pastikan bibirnya maju dengan sempurna karena itu makhrajnya. Jadi, kalau saya izin contohkan, wawu itu dilafalkan bibirnya maju. Wa, maju. Wa, jangan nanggung-nanggung. Wa. Nah, jangan sampai cuman sekedar wa. Nah, enggak ya, tapi wawiwu, bukan wawiwu. Nah, itu adalah contoh yang tidak sempurna wawunya. Ya, nah itu huruf wawu. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pembahasan. Jadi saya akan tulis untuk mengingatkan wawu harus dilafalkan dengan cara maju bibirnya. Ya, biar kita nggak lupa teman-teman. Maju bibirnya. Oke, setelah wawu kita maju bibirnya, sekarang kita cek wawu di sini dia berharokat apa. Nah, ternyata fathah baris atas, maka harus dibaca wa dengan vokal a, bukan wi, bukan wu. Ya, wawu itu merupakan huruf yang tipis. Nah, maka jadi kalau ada huruf tipis yang dia berharokat baris atas, itu cara bacanya adalah BMSS. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan fathah, sambil senyum untuk tipisnya. Nah, jadi kalau kita lafalkan
ya. Izin. Itu seperti ini. Wa, 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 bukan wa, tapi sambil senyum. Itu cara melafalkan harokat fathah pada huruf waw. Jadi maju dulu bibirnya, buka mulut sambil senyum. Nah gitu. Faham? Jelas? Baik, kita lanjutkan kembali ya, sedikit-sedikit aja. Oke. Wama. Nah, sekarang kita masuk ke huruf mim. Ya. Mim sudah sempat kita bahas tadi, dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya. Mimnya di sini maaf, malah kepencet. Mimnya di sini berharokat fathah, maka dibaca ma, wama gitu ya, bukan wami, bukan wamu, tapi wama ya, karena fathah baris atas. Tapi wama ma-nya di sini harus kita baca berapa harokat? Apakah 1 harokat? Apakah 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat atau 6 harokat? Ternyata harus kita baca wama-nya. Harus berapa harokat teman-teman? Coba yang tahu boleh komen di kolom komentar ya. Wama di sini itu sebenarnya harus kita baca berapa harokat ya? Gitu. Harus kita baca berapa harokat ya panjangnya gitu. Harus kita baca panjangnya. Ini beragam. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 4 atau 6, ada yang bilang oke. Di sini ini nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Saya izin tulis. Nama hukumnya adalah mad. Oke, ya perhatikan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Oke. Mad jaiz munfasil itu apa? Nanti dia boleh dibaca 2 harokat. Maaf. 2 harokat, 4 harokat, 4 harokat atau 5 harokat. Ya. Oke. Rumusnya apa mad jaiz munfasil? Rumusnya kita akan pindahkan dulu ke bawah. Rumusnya teman-teman sekalian adalah bismillah. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini ada huruf ya, ada huruf dia yang huruf yang berwarna hijau ya. Ada huruf yang dia hurufnya saya tandai dengan warna biru. Ada baris atas, oke, berjumpa dengan alif. Kalau ada baris atas berjumpa dengan alif, apa nama hukum tajwidnya? Disebut dengan hukum tajwid apa? Kalau ada fathah ketemu alif, disebut dengan arti jaiz, itu boleh ya. Dibaca nama hukumnya adalah mad tabi'i ya, berarti di dalam mad jaiz munfasil itu pasti ada mad tabi'inya ya. Selanjutnya mad tabi'i plus titik-titik untuk menghasilkan mad jaiz munfasil. Kita lihat di sini ada huruf apa teman-teman yang saya kasih tanda warna merah. Ini huruf apa nih? Coba ya, ini masih banyak yang keliru soalnya ketika saya bertanya, teman-teman sahabat Quran, huruf yang saya blok atau yang saya tandai dengan warna merah itu namanya huruf apa? Nah, masih ada yang menjawab huruf alif. Ini bukan alif ya teman-teman ya. Kok bukan alif bang? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat, baik di atasnya atau di bawahnya. Jadi jangan sampai ada lagi di antara teman-teman yang bilang huruf ini adalah huruf alif. Karena alif tidak mungkin punya harokat seperti ini. Ya, ini namanya apa? Namanya adalah hamzah. Oke, kita masukkan ke dalam rumus ya, kita masukkan ke dalam rumus. Maaf. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ada hamzahnya ya. Mad tabi'i plus hamzah itu mad jaiz munfasil enggak? Belum tentu. Setelah kita menemukan format awal dari mad jaiz munfasil, yaitu ada pertemuan antara mad tabi'i dan hamzah, ini belum tentu mad jaiz munfasil karena bisa jadi mad wajib mutasil. Ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwasanya ini mad jaiz? Caranya, mad jaiz itu pertemuan antara mad tabi'i dan hamzahnya terjadi dalam 2 kalimat yang berbeda. 2 kalimat itu artinya 2 kata kalau dalam bahasa Indonesia ya. Terdapat dalam 2 kata yang berbeda. Apa yang berbedanya? 2 kata itu apa aja? Kata-kata mad tabi'inya atau hukum mad tabi'inya dan hukum hamzahnya. Contoh ya. Di sini mad tabi'inya itu dalam satu kesatuan kata ma, hamzahnya dalam satu kesatuan adraka. Nah, pertemuan antara wama dengan adraka mempertemukan antara mad tabi'i dengan hamzah, tapi mereka beda kata karena katanya ada wama dan adraka. Faham? Itu namanya adalah mad jaiz munfasil. Ya.
yang terdapat di mana mad tabi'i dan hamzahnya terdapat dalam dua kata yang berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan kita? Oh, maaf. Selain itu, kalau dia misalnya nggak satu kata yang sama, Bang, apa itu nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya di sini ada nggak? Oh, nggak ada. Di halaman ini nggak ada, teman-teman. Ya. Kalau dia tersambung, namanya mad wajib mutasil. Jadi kalau terpisah, namanya adalah mad jaiz munfasil. Ya, gitu. Cara bacanya, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Yang paling sering di Indonesia yang mana? Yang mana? Yang 4 atau 5 harokat. Ya. Maka di sini kita baca panjang 4 atau 5 harokat. Wa ma adara. Atau misalnya paling panjang 5 harokat. Wa ma adara. Gitu. Faham sampai sana? Kita bahas perlahan-perlahan, sedikit-sedikit. Ya, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang tanpa saya minta tolong, teman-teman udah bantu share. Teman-teman udah bantu tap-tap layar. Padahal saya nggak minta. Ya, Masya Allah. Pahala jariah buat teman-teman ya. Oke, baik kita lanjutkan kembali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adara. Oke, sekarang. Ya, kita hapus dulu yang ini. Seret. Oh, maaf. Kenapa yang 2 harokat nggak dipakai? Karena keumuman di Indonesia menggunakannya 4 atau 5 harokat. Ya. Contoh mad mutasil. Nggak ada di halaman ini, teman-teman harus buka halaman berikutnya nih. Mad wajib mutasil ini. Ya. Ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Pada satu kata yang sama. Apa di sini katanya? Asyita'i. Itu satu kata yang sama. Dalam kata asyita'i itu ada mad tabi'i dan hamzah. Tidak terpisah. Gitu ya. Ngebedain yang terpisah dan yang tidak terpisah gimana? Lihat bentuk hamzahnya. Kalau dia tersambung antara mad tabi'i, mad wajib mutasil, mad tabi'i dengan hamzah, itu bentuk hamzahnya seperti kepala ain. Ya, saya mohon maaf gak lama-lama karena tadi kita lagi bahas di halaman ini, takutnya pusing, muter-muter. Ya, gitu. Lalu di sini kalau yang ini bentuk hamzahnya seperti kepala alif. Nah, itu seperti huruf alif. Nah, itu adalah mad jaiz munfasil. Berarti tandanya terpisah. Gitu. Ya. Oke. Lanjut, kita lanjutkan. Wa ma adara. Nah, ya. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke huruf hamzah. Ya, ingat ini hamzah bukan alif karena alif tidak mungkin berharokat. Ya. Hamzah di sini dia berharokat baris atas atau fathah. Ya. Munfasil itu terpisah, diambil dari kata infisol. Lanjut, ya. Hamzah yang berharokat fathah maka dibaca dengan vokal A. Ya. Hamzah huruf yang tipis. Maka ketika teman-teman menemukan ada huruf tipis yang dia berharokat fathah, maka cara bacanya adalah BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya, jadi bukan hanya sekedar buka mulut saja. Ya. Contoh, bukan hanya sekedar buka mulut saja. Ya, contohnya seperti ini. Tapi gitu ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Ustaz, kalau ngaji dari perut, dari dada, dari perut. Kalau pengen powernya kuat, kalau pengen nafasnya kuat. Ya. Namanya pernafasan diafragma. Lanjut. Wa ma jadi dia senyum. Bukan o, tapi bukan o, tapi Wa ma adara. Oke, selanjutnya di sini ada huruf dal ya, dalam kondisi sukun. Ada huruf dal, oke, dalam kondisi sukun. Ya. Sebelum kita bahas dal dalam kondisi sukun, kita bahas dulu huruf dalnya. Ya, kita bahas dulu huruf dalnya. Pengen suaranya bagus gimana, Ustadz? Baguskan dulu bacaannya, baru baguskan suaranya, baru baguskan nadanya. Ya, pengen bagus nada, baguskan tajwidnya, sempurnakan tajwidnya, baru baguskan suara. Insya Allah bakal bagus. Ya, lanjut. Huruf dal masih banyak di antara kita yang melafalkannya menjadi huruf D pada abjad alfabet. Ya, ini salah. Ya, apa bedanya antara huruf dal dengan huruf D pada abjad alfabet? Bedanya, ayo kita bahas. Oke, huruf dal ya. Nah, huruf dal nih. Oke, perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian, sahabat Quran. Huruf dal itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf.
Di mana makhraj huruf dal? Di mana tempat keluarnya huruf dal? Kita geser. Tempat keluarnya terdapat dari toroful lisan. Toroful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Ya. Dalilnya apa? Watta'u waddalu wa tamin huwa min ulyasanaya. Kayak gimana ilustrasinya? Kita lihat. Ya. Nih. Oke, sebentar teman-teman. Nih, ya. Nah, jadi huruf dal itu ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi seri atas. Kita punya gigi seri atas, kita punya bagian pangkalnya atau gusi tempat tumbuhnya, tempelin pakai ujung lidah. Ya. Da, di, du. Bedanya dengan huruf dal dengan huruf D apa? Kalau huruf D kayak gini, lihat yang warna merah. Huruf D itu ujung lidahnya hanya dicentuhkan ke langit-langit saja, bukan ke pangkal gigi seri atas. Beda dari bunyinya seperti apa? Ada kosakata duduk. Kita lafalkan contohnya dengan huruf D. Bunyinya seperti ini. Duduk. Duduk. Tapi kalau pakai huruf dal, duduk. Duduk. Ya. Ustaz jadwalnya live-nya kapan saja? Ba'da subuh kita rutinnya. Sisanya itu tentatif. Ada satu waktu kalau memungkinkan kita tilawah khotaman. Tapi kita dominan belajar. Belajar ngajinya kenapa? Karena agar target khatam kita bukan dengan bacaan yang asal selewat, cepet-cepet, rusuh, nggak jelas, ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ya, ngaji khataman tapi kayak gitu padahal kita diperintahkan ngaji tartil. Mana yang didahulukan? Perintah Allah dulu. Apa? Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Tartil bacaannya, khotam dengan tartil. Ya. Bukan khotam tapi asal-asalan nggak pernah belajar tajwidnya. Terus khotaman jangan bagus, khotaman aja, tapi ingat skala prioritas. Jangan lupa belajar tajwidnya. Bukan selewat idgham ikhfanya saja yang dibahas. Ya. Kita cek huruf kita udah betul atau belum. Ya. Gitu. Tartil itu apa? Bukan tajwidul kalimah, teman-teman. Tartil itu tajwidul kalimah tuh kayak ikhfa, idgham, izhar itu tajwidul kalimah. Ya. Tapi tartil itu artinya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf. Pakai tajwid gak ngaji hurufnya? Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut. Wa ma nanti siang tilawah enggak? Kita lihat nanti ya. Soalnya saya mau nganterin anak sunat dulu nih. Semoga kalau nanti udah pulang kita khotaman bareng siang ya. Wa ma ade, bukan ade, tapi ade, ya. Oke, paham ya? Sip, selanjutnya teman-teman sekalian. Di sini kita menemukan ada huruf dal dalam kondisi sukun. Huruf dal punya sifat huruf yang dia hanya muncul ketika dal dalam kondisi sukun. Nama sifatnya disebut anaknya cewek ya Ustaz. Anaknya cowok. Mau disunat, kan cowok yang disunat. Ya. Gitu. Oke. Ya, jadi dal dalam kondisi sukun itu harus dibaca dengan sifat qalqalah. Terima kasih Bunda Mela, giftnya semoga jadi rezeki yang lebih berkah lagi ya, digantikan dengan rezeki yang lebih berkah lagi. Qalqalah. Jadi huruf dal dalam kondisi sukun akan memunculkan sifat yang hanya muncul ketika sukun. Nama sifatnya adalah qalqalah. Qalqalah itu artinya apa? Nah, qalqalahnya qalqalah sughra ya. Qalqalah yang pantulannya dia kecil atau pantulannya ringan, ya. Kita tulis. Qalqalah artinya memantul atau pantulan, gitu ya. Nah, sughra artinya pantulan yang kecil atau pantulan yang ringan, ya. Oke, maka lafalkan dalnya dipantulkan. Adro, adro, adro. Jangan sampai adro, adro, dro, bukan dro. Adero. Jadi ada pantulkan dulu. Adero. Adero. Faham sampai sana? Ya. Saya mohon izin ya teman-teman. Insya Allah kalau pembahasan ngaji tajwid full, saya akan bahas selalu seperti ini. Ya. Walaupun konten yang lagi rame ngaji itu ngaji tilawah atau ngaji bahasan tajwid selewat-selewat. Ya, bahasan tajwidnya ya fokus ke tajwidul kalimah. Kalau saya enggak, ya. Mau penontonnya banyak mau penontonnya sedikit nggak masalah, asalkan teman-teman support, itu aja ya gitu. Kalau ngerasa ada manfaat silakan teman-teman support dengan berbagai cara teman-teman ya.
Lanjut. Wa ma adro gitu. Jadi dipantulkan adro ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada kesalahan yang banyak orang tidak tahu. Ada kesalahan yang banyak orang tidak tahu ketika kita melafalkan qalqalah. Kesalahan pada qalqalah. Kesalahan pada qalqalah. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Yang udah sering ikut live saya. Ada salah satu kesalahan yang banyak orang lakukan tapi nggak ngeh ketika qalqalah. Alhamdulillah, kalau ada manfaat, alhamdulillah ya. Terima kasih. Apa coba? Apa? Namanya, kesalahannya adalah jangan sampai pantulannya tertahan. Ya. Gitu. Jadi tenang aja teman-teman ya. Kalau untuk belajar, saya akan terus seperti ini ya. Detail sesuai dengan apa yang saya tahu. Saya gak akan merubah ini untuk akhirnya biar penontonnya banyak, enggak. Ya, biarkan saja itu Allah yang atur. Nah, wa ma adro, jangan sampai pantulannya tertahan. Contoh, wa ma adraka. Sempat atau sering dengar orang yang ngaji kayak gitu, pantulan qalqalahnya adro tertahan, enggak, tapi ade. Karena pantulannya ringan, ya jangan tertahan. Enggak, salah. Kenapa pantulan tertahan nggak boleh? Khawatir seperti teman-teman menambahkan ada huruf baru setelah hamzah, setelah dal, yaitu hamzah sukun. Ingat, kalau kesalahannya sudah menambah huruf, mengurangi huruf atau tertukar huruf, contohnya di sini seperti menambah huruf hamzah, menambah huruf adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena merusak makna. Analoginya seperti apa? Oke, analoginya seperti ini, ya. Terdapat dalam bahasa Indonesia kosakata kami, K-A-M-I, pakai huruf I. Artinya kita semua tiba-tiba ada di antara kita yang melafalkannya setelah I ditambahin huruf baru, yaitu S. Kami menjadi kamis. Beda satu huruf, baik menambah, mengurangi atau menambah, mengurangi atau tertukar, itu bedanya jauh, teman-teman. Jauh. Sama ini juga, ya. Kalau teman-teman memantulkan dal seperti tadi dengan pantulan yang tertahan, seolah menambah hamzah sukun di sana. Wa ma adro. Kenapa seolah menambahkan hamzah? Karena hamzah punya sifat yang namanya adalah syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Kalau nggak percaya kita buktikan. Hamzah, ya tuh. Hamzah punya sifat syiddah, tertahan suara. Makanya huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun syiddah, tertahan suaranya. Contoh, mu'minina, mu'minati, ta'kuluna. Kenapa terhenti? Karena ketemu hamzah sukun yang dia punya sifat namanya syiddah, tertahan suara. Pun sama kalau pada halnya ketika kita melafalkan qalqalah, kita pantulan qalqalahnya ditahan. Adraka. Nah, khawatir di sana menambahkan hamzah sukun yang seharusnya tidak ada. Ya, harusnya kita lafalkan adraka. Faham? Nah, gitu ya. Silakan difoto dulu nih. Untuk bahan catatan buat teman-teman semua, biar ngajinya bukan hanya asal sekedar selewat, tapi disempurnakan dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Ya, sip, kita hapus ya, izin ya. Set. Oke, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Wa ma adro. Nah, gitu ya. Lanjut, ya. Saya mah sambil nulis, yang sambil nulis keren banget. Teman-teman yang sambil nulis, ya, keren banget. Karena teman-teman berikhtiarnya lebih. Yang nggak keburu nulis, boleh sambil foto, silahkan. Boleh. Ya, boleh. Sip, kita lanjutkan. Di sini ada huruf ro. Ya, terima kasih Bunda Eti. Barakallahu fikum Bunda Eti. Ya, gift-giftnya semoga. Terima kasih Bunda Mela. Semoga giftnya Allah ganti ya rezekinya. Amin. Oke, kita lanjutkan. Masya Allah, saya juga sambil nulis, keren. Ya, lanjut lagi. Huruf ro. Ya, terima kasih Bunda Ayah. Barakallahu fikum ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, huruf ro. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Huruf ro itu dilafalkan bukan hanya bukan menyentuhkan ujung lidah kita.
Ya, bukan gini. Tapi gini, ru. Kelihatan nggak? Saya izin balik deh. Ya, huruf spesial, huruf yang sulit soalnya. Huruf ro itu dilafalkan bukan menyentuhkan ujung lidah, tapi seperti ini, menyentuhkan punggung lidah. Ru, Lihat bentuknya, ujung lidahnya seperti V ya. Karena ujung lidahnya nggak nempel, yang nempel punggung lidahnya. Ujung lidahnya nggak nempel dia, ya. Yang nempel itu punggung lidahnya, ya, punggung lidahnya. Oke, tuh ujung lidahnya nggak nempel. Jadi huruf ro itu bukan bertumpu pada ujung lidah, ya. Ya, susah bang latihan. Masih belum bisa, 2 pahala buat teman-teman terbata-bata dalam belajar. Ya, nggak ada ruginya. Ya, yang rugi itu yang nggak mau baca Quran dan nggak mau belajar baca Quran dan nggak mau menyempurnakan baca Quran, itu rugi. Ya, gitu. Oke, lanjut ya, gitu. Bukan celaka tapi rugi. Ya, gitu. Rugi karena apa? Banyak pahala yang kita bisa lafalkan hanya dari 1 huruf. Diulang-ulang, 1 huruf 10 kebaikan. Diulang-ulang lafalin huruf ro, berapa kebaikan tuh? Cuma dari 1 huruf doang. Allahu Akbar. Lanjut ya, huruf ro seperti itu jangan sampai dilafalkan. Yang kesalahannya seringkali terjadi apa coba huruf ro? Jangan sampai dilafalkan getaran di lidah terlampau berlebihan. Getarannya berlebihan atau getarannya terlalu banyak. Ya, getaran banyak itu nggak boleh huruf ro. Ya, contoh di sini ya. Aderoka, ro. Nah, itu getaran yang tidak boleh ada pada huruf ro. Gitu. Kenapa? Kenapa nggak boleh ada getaran banyak seperti itu? Karena huruf ro punya sifat. Iya, ini aplikasi yang pengen punya aplikasi Al-Quran coret-coret seperti ini, ya. Al-Quran coret-coret seperti ini nanti saya buat kalau mau buat belajar teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan. Huruf ro itu nggak boleh terlalu banyak getarannya. Karena apa? Karena huruf ro punya sifat yang disebut dengan takrir. Tuh, ro itu artinya takrir itu artinya apa? Warro wabitakririn ju'il. Dia bergetar tapi sedikit. Mau Ustaz doain ya. Banyak hal yang sedang kami upayakan untuk mempermudah teman-teman belajar Quran atas izin Allah. Ya, pertama, buku tahsin sedang proses. Yang kedua, setelah buku tahsin selesai, kelas tahsin kita buat. Yang ketiga, ya, aplikasi Quran sedang kami upayakan aplikasi Al-Quran tulis. Didoakan, ditungguin. Doakan saya dalam sholat teman-teman, jika teman-teman berkenan, ya. Oke, kembali lagi. Huruf ro itu dilafalkan getarannya jangan sampai terlampau banyak. Rori, ruber. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalau huruf ro dia warro wabita kririn ju'il. Ro itu bergetar tapi sedikit. Ya, contoh ro, ri, ru, el. Ya, bukan ar tapi l. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman sudah tahu sifat takrir itu artinya bergetar sedikit. Jangan sampai karena takut getarannya banyak, getarannya malah jadi hilang. Rori, rubar. Nggak gitu juga ya, paham? Nah, maka ketika kita lafalkan, ya, jangan sampai teman-teman sekalian, jangan sampai teman-teman melafalkannya gitu ya. Wama adero, getarannya terlampau banyak nggak boleh, atau bahkan betul-betul hilang. Kebalikannya, wama adero, jangan, ya, paham? Gitu, oke. Buku tahsinnya akan disertakan mantannya Ustaz. Mau pakai mantan? Tadinya saya nggak akan pakai mantan. Kenapa? Karena biar teman-teman itu metodenya metode praktis. Kalau pengen yang ada matanya, itu mah nanti mending beli metode yang lain atau modul yang lain banyak. Cuman kalau saya mungkin nanti untuk modul saya nggak akan pakai matan-matan, nggak akan pakai terlalu banyak tulisan, tapi dibikin simpel seperti ini, ya, gitu. Bukan dikayakan dengan penguatan materi yang banyak. Untuk apa? Untuk memudahkan teman-teman lebih clean, kelihatannya lebih enak, gitu. Biar nggak banyak tulisan, gitu. Ya, oke. Lanjut lagi. Wama adero. Jadi getarannya nggak banyak-banyak, hanya sedikit saja, gitu ya. Baik, selanjutnya
kita ingatkan dulu getarannya nggak boleh banyak-banyak itu karena huruf ro punya sifat takrir. Huruf ro punya sifat takrir. Ya, huruf ro punya sifat takrir. Kita tulis. Punya sifat takrir. Warro wabitakririn ju'il. Ya, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan. Oke, sudah ya. Nah, modul Ramadan ya, ditunggu ya. Gitu. Diupayakan Ramadan, tapi kayak nggak bisa janji, teman-teman. Karena nggak bisa secepat itu. Belum lagi kita mencoba untuk ada ilustrasi 3D animasi, kan ya. Itu di dalam modul kita. Nah, jadi nggak bisa asal keluar modulnya. Ya, sedikit-sedikit. Didoakan saja. Nanti kalau udah ada teman-teman bisa order. Ada ro, gitu ya. Selanjutnya, huruf ro di sini, teman-teman sekalian, kan dia ada alif kecil di atasnya. Alif kecil kan sebenarnya wakil. Wakil dari siapa? Wakil dari bentuk fathah ketemu alif. Nah, maka ro-nya kan berharokat fathah. Nah, huruf berharokat fathah itu seharusnya kita baca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Coba teman-teman. Kalau ada huruf berharokat fathah, harusnya kita baca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Dengan vokal A. Baik. Huruf ro ketika fathah, atau contohnya fathah berdiri seperti ini, kenapa nggak kita baca wama adraka? Kenapa nggak kita baca ra? Bukankah fathah atau fathah berdiri? Tapi kenapa kita baca menjadi, tapi kenapa kita baca malah menjadi ro, bunyi vokal o? Karena huruf ro ketika dia berharokat fathah atau fathah berdiri, dia harus dibaca dengan tebal. Gitu ya. Dia harus dibaca dengan tebal. Apa hubungannya huruf yang tebal, malah dihapus lagi. Huruf yang tebal dengan bunyi vokal A yang berubah menjadi O, apa hubungannya? Ya. Huruf tebal itu bunyi vokal O-nya ya bisa jadi O karena tebal, bukan karena memonyongkan mulut, bukan karena majuin mulut. Ya, bukan karena memajukan mulut atau maju bibirnya, bukan karena monyong. Ya, bukan karena membulatkan bibir. Tapi apa? Karena huruf tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Isti'la itu apa? Yuk kita cek ya. Nih huruf ro, dia punya sifat ya ketika ro dibaca tebal, ya ketika ro dibaca tebal, itu dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Ya, isti'la. Tuh, ini ya. Isti'la. Isti'la itu apa, Bang? Isti'la itu apa, Bang? Misalnya gitu ya, teman-teman bertanya. Oke. Isti'la itu artinya adalah pangkal lidah teman-teman diangkat. Ya. Pangkal lidah teman-teman diangkat. Diangkat kemana? Diangkat ke langit-langit. Kalau pangkal lidahnya sudah diangkat ke langit-langit, sifat isti'lanya diaktifkan, maka bunyi vokal A-nya otomatis akan menjadi O. Tanpa harus membulatkan bibir, tanpa harus menggerakkan bibir, tanpa harus memonyongkan bibir. Paham ya? Gak perlu monyongin bibir. Ya, karena bunyi vokal O itu dihasilkan karena bertumpu pada pangkal lidah yang diangkat. Paham gak? Nih, saya contohkan ya, bacaan yang kurang tepat. Nih, kayak gini. Perhatikan. Ro, ro, ro. Nah, ini kan bunyi vokal O-nya itu bertumpu pada mulut yang dimonyongkan. Ro. Sedangkan tidak perlu. Justru mulut kita harus gimana? Monyong nggak? Nggak perlu. Terus diapain mulutnya? Kita cek harokatnya apa? Harokatnya apa? Oh, fathah. Fathah berdiri. Fathah itu cara bacanya gimana? Cukup buka mulut. Cukup buka mulut saja. Bukan monyong mulut. Bukan maju bibir. Buka mulut saja. Oh, berarti buka mulut. Terus vokal O-nya dari mana? Tadi, dari isti'la. Angkat pangkal lidah. Maka ketika dilafalkan, buka mulut, pangkal lidah diangkat. Seperti ini. Ru. Bibirnya buka aja mulutnya. Ru. Ru. Buka. Itu bukan ro, tapi ru. Ru. Ya, bunyi vokal O-nya itu keluar karena pangkal lidah diangkat. Oke? Lalu gini. Kalau pangkal lidah nggak diangkat, maka akan kembali ke basic fathah. Basic fathah itu bunyi vokal A. Contoh, pangkal lidah nggak usah kita angkat nih. Ra, ra, ra. Sekarang pangkal lidah diangkat. Ra, ru. Bibirnya berubah nggak nih? Bibirnya berubah nggak? Enggak. Ra, ra, ru. Ra, ru. Ra,
Toh. Ya, nggak berubah bibirnya karena memang bunyi vokal O itu nggak ada hubungannya dengan bibir. Gitu teman-teman sahabat Quran. Ya, gitu. Pak itu buram kameranya nggak apa-apa. Ya, gitu. Lanjut. Jelas ya? Nah, baik, kita lanjutkan kembali ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Udah difoto belum? Foto dulu silahkan. Ya. Difoto dulu, kalau sudah difoto kita lanjutin lagi pembahasan kita. Ya Allah, terima kasih ya yang udah support live ini ya. Gitu, walaupun konten saya tidak seramai konten-konten ngaji tilawah ya guru-guru kita yang lain atau konten tajwid yang selewat-selewat yang ngebahas tajwidul kalimah. Semoga ada keberkahan di sini ya. Gitu. Gitu. Terima kasih ya supportnya, terima kasih apresiasinya. Semoga Allah ganti ya support teman-teman. Ya udah teman-teman lakukan. Terima kasih semua. Wa ma adraka. Nah, sekarang teman-teman ya, huruf ro-nya terima kasih barakallahu fikum. Nih banyak topik koboi ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ro di sini dia kan tadi ada fathah berdiri. Nah, kalau ada huruf fathah berdiri, sifat lazim huruf ro istifal kah Ustaz? Iya. Ya sifat lazimah ya. Ada sifat lazimah, ada sifat aridoh ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya huruf ro di sini dia di atasnya ada fathah berdiri. Maka dibaca berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Ya, apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya. Nah, cara mad tabi'i itu 2 harokat kadar panjangnya. 2 harokat kadar panjangnya seperti apa teman-teman sekalian? Ya, diayunkan 1 kali. Adraka, adraka, adraka. Turun, naik. Roka, gitu ya. Oke. Kalau nggak diayunkan gimana bang? Nggak apa-apa. Gitu. Asalkan, gitu ya. Asalkan, dia tetap sempurna 2 harokatnya. Contoh kalau misalnya kita nggak ayunkan. Adraka. Kalau diayunkan. Adraka. Gitu. Silahkan. Mau diayunkan, mau nggak. Asalkan 2 harokatnya terjaga itu aja. Ya. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan huruf kaf. Ya. Pembahasan huruf kaf. Perhatikan baik-baik teman-teman. Huruf kaf di sini itu dilafalkan, kaf itu seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Selesai. Ya, gitu. Kaku, kaki, kakak, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Dengan natural. Kaf itu dilafalkan persis seperti melafalkan naturalnya huruf K alfabet. Tapi yang harus kita perhatikan atau menjadi wawasan kita, huruf kaf itu dia punya sifat yang disebut dengan hams. Hams artinya mengalir nafas. Pengkhususan untuk huruf kaf, sifat hamsnya bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Tuh, ya. Huruf kaf itu punya sifat hams. Artinya harusnya mengalir nafas. Tapi karena ada pengkhususan untuk huruf kaf, maka hanya berupa percikan nafas. Ya. Oke, jangan sampai lebih dari kadar percikan. Karena kalau berlebihan disebutnya takaluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh huruf kaf yang dia berlebihan seperti apa? Contohnya seperti ini. Adraka. Nah, itu berlebihan. Nggak boleh. Takalluf berlebihan, nggak boleh. Harusnya dilafalkan cukup hanya berupa percikan nafas saja. Wa ma adraka ka. Jadi memang dia nggak harus berlebihan gitu teman-teman. Ya. Paham? Nah, oke. Kafnya di sini dia berharokat baris atas. Maka dibaca dengan vokal A, ya. Dengan vokal A menjadi K, tidak ku. Lalu dia huruf yang tipis. Nah, saya ingatkan lagi. Kalau ada huruf yang tipis dan dia berharokat fathah, maka dibaca dengan cara BM, SS. Buka mulut sambil senyum. Ya. Oke, saya contohkan lagi. Buka mulut sambil senyum. Nih ya, perhatikan. Nih. Oke. Ke, senyum, biar tipis. Kalau kita nggak senyum, jadi tebal. Ya, gitu teman-teman sahabat Quran yang saya cintai karena Allah. Ya,
Gitu. Lanjut. Wa ma adraka. Gitu, ya. Sip. Lanjut. Mim, ya, gitu. Semoga Ustadz tetap sehat dan selalu sabar dengan cara mengajar live sebagaimana selama ini. Amin, insyaallah. Ya, doakan semoga saya tidak mencari penonton banyak. Ya, bukan hanya, wah, tren penonton banyak itu live ngajinya lagi kayak gini nih. Nah, doakan ya, semoga terus tetap istiqomah seperti ini. Tidak mengikuti tren hanya sekedar mencari penonton banyak. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, di sini kita menemukan ada huruf mim. Mim itu dilafalkan seperti huruf M pada abjad alfabet. Ya, pada abjad alfabet. Live tajwid setiap pagi dan sahur. Ya, live tajwid seperti ini pagi dan sebelum sahur, sisanya kita coba isi sama khotaman. Gitu. Jadi khotaman tuh ngaji aja tilawah. Ya, tapi tartil pelan-pelan gitu loh. Ya, kalau belajar kita full belajar beda tajwid full. Gitu, ya. Karena kemarin pengen ada yang diadain live khataman gitu loh. Mau kan ada khataman nggak? Khataman bareng. Jadi pokoknya kalau pengen belajar tajwid selama bulan Ramadan, ikuti ada tambahan waktunya sebelum sahur. Sebelum sahur dan ba'da subuh seperti ini, ya. Gitu. Oke. Baik, Masya Allah nih apa? Chatnya ada apa aja nih, Masya Allah, ya. Gitu. Ada yang cuma belasan. Iya ya. Gitu, Masya Allah. Yuk, kita lanjut ya. Ma, mim dilafalkan seperti kita melafalkan huruf M. Selesai, udah, gitu ya. Mimnya di sini berharokat fathah baris atas. Maka dibaca dengan vokal A menjadi ma, tidak mi, tidak mu. Mim itu huruf yang tipis. Ya, huruf yang tipis. Maka ketika teman-teman menemukan huruf yang tipis dan dia berharokat fathah, tipis dan fathah, maka tidak dibacanya sama ya semua. Kalau tipis dan fathah itu dibaca BMSS. Buka mulut sambil senyum. Maka dilafalkan ma. Saya izin contohkan ya. Ma. Bukan ma, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sedikit-sedikit aja, step by step gitu ya. Oke, mimnya sudah kita pelajari. Mimnya insya Allah sudah kita pelajari sedikit-sedikit. Ya, nah sekarang dari mim, teman-teman sekalian, izin. Dari mim langsung masuk ke huruf lam. Langsung masuk ke huruf lamnya. Kenapa? Karena ada alif lam, komariah. Ya, ini kita udah kita bahas sebenarnya nih. Ya, persis di ayat sebelumnya. Ya, oke, gak apa-apa kita bahas lagi. Nah, kenapa langsung ke huruf lam? Karena di sini ada alif lam, komariah, ya, atau disebut juga izhar komari, boleh, ya. Tapi saya izin tulis alif lam komariah, ya, karena banyaknya yang menyebutkan ini adalah alif lam komariah, ya. Alif lam komariah itu ketika teman-teman menemukan ada bentuk seperti alif lam yang saling bersandingan, ya, dan di atas lamnya ada tanda sukun. Nah, ini tanda komariah. Artinya huruf lamnya yang dibaca langsung saja. Oke. Mal, gitu ya. Mal langsung. Oke. Saya sambil pegang kaca kecil, iya nggak apa-apa, ya, cermin. Biar cerminnya dipakai bukan hanya untuk merias wajah, bukan hanya untuk merias wajah kita biar ganteng dan cantik di hadapan orang-orang terkasih tercinta kita yang halal, ya, gitu. Tapi untuk memperindah bacaan kita di hadapan Allah, sehingga cerminnya bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, saya dipakai bukan hanya untuk merias wajah, tapi merias bacaan Al-Quran. Aduh, indah ya, Masya Allah. Lanjut. Nah, jadi mal. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ya, di sini kita menemukan ada huruf lam, ya, gitu. Oke, jadi faham justru belajar di sini. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Semua itu atas izin Allah, ya, atas izin Allah. Oke. Nah, lamnya dalam kondisi sukun. Sebelum kita bahas lam sukunnya, kita harus bahas dulu sedikit, ulang lagi izin. Jangan sampai melafalkan lam seperti huruf L. Ya, ini kurang tepat. Kalau huruf L itu yang disentuhkan hanya ujung lidahnya saja, teman-teman. Ya, contoh. Ma. Ya, ma. Itu L. Tapi kalau huruf lam, perhatikan kalau lam mal. Kalau L ma.
Kalau lam mal, gitu ya. Walamu adnaha limuntahaha. Ya, baik, insyaallah kita lanjutkan ya. Ini saya nggak minta tolong tap layar dan share soalnya apa? Biar gak capek teman-teman ya. Jadi silakan aja kesadaran teman-teman kalau live-nya bermanfaat, silakan tap layar, silakan share, kalau nggak usah. Udah gitu aja ya, gitu. Pokoknya tiap teman-teman yang nonton live ini, setiap ikut live ini tanpa saya perlu ingatkan, kalau ada manfaat silakan ya ikut ambil bagian untuk support ya. Lanjut. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُوتُ. Nah, sip. Sekarang kita lanjutkan lagi ke huruf H kecil ya. Amin, amin insyaallah ya. Gitu. Tapi tenang teman-teman, kalau saya misalnya nggak bisa live, entah itu karena ada kegiatan wakaf Quran ke pelosok, ataupun misalnya qadarullah, misalnya Allah uji saya dengan sakit, teman-teman nggak perlu khawatir, ikuti aja live yang lain ya. Banyak kok sekarang ya yang sama, yang ngikutin ya, yang bagus-bagus, banyak guru-guru kita yang lain ya. Gitu. Jadi kalau suatu tuh nggak ada, saya sempat sakit misalnya seminggu nggak live, nggak usah khawatir teman-teman, masih banyak kok belajar dari yang lain, ikuti, di support semua ya. Lanjut, H kecil di sini dia banyak orang melafalkan H kecil, khususnya ketika dia berharokat dhamma, ada dua kesalahan. Gitu ya. Ada dua kesalahan besar, teman-teman. Ya, terima kasih Bunda Nur Aini ya. Ada dua kesalahan besar, yang pertama dan yang kedua. Gitu. Ya. Oke. Nah, yang pertama jangan sampai dibaca menjadi H besar. Ya. Salah. Straight. Jangan dibaca menjadi huruf kho. Salah. Coret. Ya. Kenapa mengganti H kecil menjadi H besar, H kecil menjadi kho, itu kesalahannya bukan main. Disebutnya lahan jali. Ya. Kenapa disebut dengan kesalahan bukan main? Karena mengganti huruf berarti merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat jadi berubah. Gitu ya. Oke. Malhu, bukan malhu, bukan malhu. Terus gimana caranya untuk kita bisa membedakan antara H kecil dengan huruf H besar dan kho? Gimana cara membedakannya? Oke, berarti sekarang kita masuk pembahasan yang tadi lagi, kita ulang lagi ya. Gitu. Nih, H kecil itu keluar dari wastul halqi. Ya, thumma liwastihi fa'ainun ha'u. Ain dan H kecil itu keluar dari tengah tenggorokan. Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Nih. Insyaallah. Ya. H kecil keluar dari tengah tenggorokan. Kalau H kecil tepat dilafalkan dari tengah tenggorokan, otomatis sifat hamsnya, hams itu mengalir nafas. Sifat hamsnya dengan otomatis akan mengeluarkan hembusan angin yang berbisik. Kita contohkan. Ha, hi, hu. Pasti berbisik karena makhrajnya tepat. Nah, banyak orang melafalkan H kecil itu bukan dari tengah tenggorokan. Yang pertama, banyak orang melafalkan H kecil itu terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas, yang muncul adalah seharusnya huruf kho. Tuh. Kho juga punya sifat hams, mengalirnya hembusan angin atau nafas dari mulut. Tapi karakteristiknya adalah berupa dengkuran. Kenapa dengkuran? Karena keluarnya dari tenggorokan paling atas. Ya. Maka kalau kita lafalkan yang ini dibacanya hu. Kalau dari tengah tenggorokan berbisik. Hu. Tapi kalau dari atas jadinya kho nanti. Hu. Tuh. Ya, makanya nggak aneh. Ketika teman-teman melafalkan H kecil, ya, itu banyak yang ngorok. Ada yang ngorok, ada yang mendengkur. Karena salah melafalkannya terlalu ke atas. Nggak tepat dari tengah tenggorokan. Sampai sana dulu, paham atau tidak? Kalau yang lain nggak serinci Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Semua kebaikan itu dari Allah, 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 Allah. Ya, gitu. Oke. Nah, selain kesalahan H kecil itu terlalu ke atas menjadi huruf kho, ya, kesalahan berikutnya H kecil dilafalkan terlalu ke bawah. Ya, H kecil dilafalkan terlalu ke bawah. Ya, kalau H kecil dilafalkan terlalu ke bawah, ya, itu nanti jadi huruf H besar. Ha, hi, hu, bah. Tuh.
nafasnya biasa, pasti teman-teman. Ya, makanya penting teman-teman melafalkan huruf-huruf dari makhraj. Beda sedikit, huruf-huruf yang keluar jadi beda nih. Yang mau screenshot silahkan. Tuh, keluar sedikit huruf yang keluar, ya beda sedikit huruf yang keluar, huruf yang berbeda. Gitu loh. Ya, paham ya? Oke, sip. Kita lanjutkan kembali, ya. Nih, makanya di sini pastikan ini adalah hak kecil. Keluarnya dari tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan dan karakteristik nafasnya berbisik. Ya, oke. Kita coba. Malhu. Malhu. Jangan terlalu ke atas, ya harus tengah tenggorokan. Kalau terlalu ke atas jadi kho. Malhu. Jangan sampai terlalu ke bawah, harus tengah tenggorokan. Kalau terlalu ke bawah jadi H besar. Malhu. Oh, ya. Ada pembahasannya kalau kita pengen detail ada, dan saya dampingi teman-teman ya setiap harinya secara free. Ya. Ustadz ada kelas baru belajar di tajwid nanti kalau setelah modul tahsin, buku tahsin saya selesai, kita akan garap kelas tahsin. Ya, saya juga sedang mempersiapkan guru-guru terbaik buat teman-teman. Jadi bukan hanya belajar sama saya nanti, ya, tapi nanti sama saya juga ada, ya, kelas spesial langsung dengan saya ada, ya. Tapi yang nggak kebagian boleh dengan guru yang lain. Tapi pengajaran dan metodenya sama seperti saya, gitu ya. Lanjut. Wa ma adraka mal hu. Hu. Alhamdulillah ujian tajwid saya lulus dengan nilai baik dikarenakan sering melihat penjelasan Ustadz. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah Bang Anwar ya, Masya Allah. Semoga jadi ahlul Quran ya semua ya. Allahu Akbar. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke huruf po, ya. Nah, teman-teman, huruf po, ya, huruf to itu sama melafalkannya persis seperti huruf ta, ya, gitu. Tapi bedanya kalau to itu nggak keluar nafas, po. Kalau ta keluar nafas, ta, ta. Kalau to nggak boleh. Selanjutnya, ya, dari segi makhraj nih kita lihat ya, huruf to itu sama kayak huruf ta, ya, sama kayak huruf ta. Dari mana? Nih, huruf to, makhrajnya, tempat keluar hurufnya dari torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wa to wa dalu wa tamin huwa min ulyasanaya. Artinya apa? Ujung lidah kita disentuhkan atau menyentuh dengan pangkal gigi seri atas kita. Seperti apa itu? Nah, ya, gitu. Ustadz mulai jam berapa aja? Kalau untuk bedah tajwid, belajar detail seperti ini, jadwal Ramadan, itu selain ba'da subuh, ya, sebelum sahur. Di luar jadwal itu kita pakai, kalau saya lagi bisa, kita pakai untuk khataman. Ya, jadi ngaji bareng, full ngaji, gitu loh. Ya, nggak ada bedah tajwidnya, full aja ngaji, gitu loh. Jadi, hal-hal yang sudah kita praktekkan atau kita pelajari dalam pembahasan jadwal belajar, itu diaplikasikan pada tadarusan khataman. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi huruf to itu dilafalkan ujung lidah. Kita punya ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas tuh. Nempel ke pangkal gigi seri atas teman-teman sekalian. Ya, gitu. Lalu huruf to, perhatikan teman-teman sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat di sini huruf to. Dia berharokat baris atas. Ya, baris atas. Nah, basic huruf berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman. Ya. Nah, coba boleh komen dulu. Kalau misalnya teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat atas, baris atas, gitu ya, itu dibaca dengan vokal A, I, atau U, dengan vokal A. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa huruf to itu dilafalkan tidak ta? Ya, kenapa dilafalkannya tidak ta? Oke, tapi berubah menjadi to. Ya, bukankah dia harusnya fathah, vokal A? Nah, karena huruf to adalah huruf yang harus dibaca tebal. Huruf yang tebal ketika dia berharokat baris atas itu harus dibaca dengan tebal. Itu berarti nanti apa? Dia punya sifat isti'la. Oke, teman-teman, saya izin ke belakang dulu sebentar ya. Oke, nanti saya balik lagi. Nanti kalau ada yang nanya atau boleh teman-teman komen, tunggu ya. Sayanya lagi ke kamar mandi dulu sebentar. Sekalian ambil wudhu juga ya. Oke, jangan kemana-mana. Sambil di komen ya, biar teman-teman yang datang tahu. Ya, sebentar ya.
Oke, bismillah. Kita lanjut ya. Tuh, penontonnya turun ya. Nggak apa-apa deh. Ya. Sip, yuk lanjutin lagi. Teman-teman, terdengar suara saya sudah aman ya? Mohon maaf ya. Tadi saya izin ke kamar mandi dulu. Nah, jangan terlalu lama nanti kena PL. Kena PL nggak? Aman teman-temannya, insya Allah nggak ya. Kena PL itu, kena pelanggaran itu kalau misalnya ada keranjang kuning. Kita diem lama baru kena keranjang kuning biasanya. Kena pelanggaran. Baik. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Wa ma adraka mal hutu. Nah, jadi bunyi vokal O di sini ya, itu dihasilkan bukan karena kita memonyongkan bibir dengan sengaja, ya. Tapi huruf to ketika fathah yang harusnya dibaca ta, tapi jadi to vokal O bukan A lagi karena huruf to huruf yang tebal. Huruf yang tebal itu dia punya sifat yang namanya isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu seperti ini ya. Kita kembali ke pembahasan huruf to nih. To punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu artinya terangkat bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian yang mana? Nih, bagian lidah terdalam kita. Isti'la itu mengangkat pangkal lidah kita ke arah langit-langit. Ya, sehingga karena pangkal lidah kita diangkat, maka bunyi vokal A-nya akan berubah menjadi to. Dari asalnya ta jadi to. Bibir kita nggak perlu dibulat-bulatkan. Bibir kita nggak perlu dimonyong-monyongkan. Kenapa? Karena bunyi vokal O ini bukan dihasilkan dari monyongnya bibir. Lalu mulut kita harus seperti apa ketika melafalkan huruf to? Kita lihat harokatnya. To-nya harokatnya baris atas atau fathah. Cara melafalkan harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fham. Artinya apa? Buka mulutnya. Jadi bukan monyong mulut. Tapi buka mulut. Bukan monyong mulut. Ya, jadi bukan monyong mulut seperti ini. Monyong mulut itu seperti ini, teman-teman. Monyong mulut itu ya. Jadi bukan ini. To, 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 to. Nah, bukan gitu. Ya. Tapi cukup buka mulutnya. Ya, karena fathah, lalu aktifkan sifat isti'lanya. Nah, tadi isti'la itu apa? Kita cek lagi isti'la itu nih ya, pangkal lidah diangkat. Maka ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, itu buka mulut sambil angkat pangkal lidah. Nih, pu, ya, pu. Kalau pangkal lidah nggak diangkat, bunyinya akan A. Ta. Tapi kalau pangkal lidah diangkat, pu, bukan to, gitu ya. Oke, paham sampai sana? Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Yes. Sedikit lagi deh, ini udah habis ini tuntas. Baru kita tutup. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, saya izin nyalain dulu nih sebentar. Oke. Hutu, gitu ya. Nah, hutoma mim dilafalkan seperti pada umumnya kita melafalkan huruf M alfabet selesai, ya. Salah. Oke. Nah, lanjut mimnya di sini dia berharokat baris atas atau fathah. Ya. Maka dia dibaca dengan vokal A menjadi ma, gitu aja. Mim huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis berharokat fathah dibaca dengan cara apa? BM S. Untuk sempurnanya harokat fathah dan tipisnya. Ya, BM itu untuk buka mulut, SS itu untuk tipisnya, buka mulut sambil senyum. Kalau saya contohkan seperti ini, ya, perhatikan. Ma, bukan ma, ini enggak senyum. Ma, tapi dapat tuh tipisnya. Faham? Sip. Hutoma. Nah, selanjutnya terakhir ini ada huruf tak marbutoh. Ya, ada huruf tak marbutoh. Teman-teman senang nggak belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini? Senang nggak? Nah, ini namanya huruf tak marbutoh. Ya, kita tulis. Namanya huruf tak marbutoh. Ya, tak marbutoh. Senang, alhamdulillah. Ya, oke. Suka sekali, senang, baik, alhamdulillah. Teman-teman nanti kalau butuh Al-Quran, ada yang mau Al-Quran per huruf, per harokat, per hukum tajwid kayak pembahasan kita gini nggak? Kalau yang mau boleh komen mau sebelum kita lanjutkan pembahasan terakhir.
Teman-teman yang senang ada yang butuh, yang belum punya Al-Quran per huruf, per harokat, per hukum tajwid gak? Kalau mau boleh komen mau. Ya, mau? Baik, yang mau nanti di akhir saya akan bantu memfasilitasi teman-teman untuk order. Tapi di akhir setelah ini Al-Quran yang di dalamnya ada pembahasan kayak kita tadi. Oke? Sip. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang mau nanti ya, jika berkenan saya jelaskan satu lagi pembahasan kita nanggung. Setelah itu yang mau order saya kasih diskon 50.000 boleh. Ya, insyaallah. Nah, tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu artinya hurufnya bentuknya seperti H dan seperti titik dua tak. Ini seperti isyarat bahwasannya apa? Aturan main huruf tak marbutoh itu seperti ini. Saya izin tulis ya. Ketika kita stop, contohnya kita lagi ngaji nih, terus kita stop pada huruf tak marbutoh, maka kita baca tak marbutohnya menjadi huruf H besar. Ya, gitu. Oke. Kalau misalnya kita terus nggak berhenti, tapi kita terus, gitu ya, maka dibaca menjadi ta maftuhah atau huruf ta pada umum yang kita tahu. Ya. Oke. Nah, ada ta marbutoh, ada ta maftuhah. Nah, kalau ta marbutoh dia dibaca ketika stop menjadi H besar. Ketika dia nggak berhenti pada huruf ta marbutoh, dibaca terus menjadi ta maftuhah. Nah, contoh, misalnya ini kebetulan di akhir ayat, maka kita baca menjadi huruf H besar. Hutamah, 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 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak berhenti, contoh misalnya ayat 5-nya kita nggak berhenti nih. Contoh bacanya gini. Wa ma adraka mal hutamatu narullahi. Nah, jadinya tuh kalau misal lanjut, kalau nggak berhenti. Tapi kalau berhenti bukan dibaca hutamat, tapi hutamah. Bisa difahami ini? Itu tak marbutoh. Ya. Ini kalau berhenti dhammahnya jadi sukun, ya. Jadi hutamah bukan hutamat atau hutamahu bukan. Ya. Faham? Baik. Ya, sekarang kita baca bareng-bareng dulu, ya. Oke, ayat kelimanya, ya, bareng-bareng. Bismillah. Oke. Wa ma adraka mal hutamah. Sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Oke, sekarang saya contohkan dari contoh pelafalan. Izin. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Shadaqallahul azim.